Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Yaniar. Ini pertama kalinya saya membagikan pengalaman horor saya Sebenarnya ini bukan pengalaman horor saya, tapi pengalaman horor yang dialami bapak saya waktu isolasi di rumah dinas. Di sini saya nggak akan kasih tahu kota mana, tapi yang jelas rumah dinas ini diperuntukkan bagi orang-orang yang terkena COVID-19 atau dinyatakan positif corona. Pada saat itu, saya, ibu saya, dan adik saya dinyatakan positif corona. Kami bertiga berangkat ke rumah dinas dan menjalani isolasi selama 3 hari. Pada hari ketiga, kami diperbolehkan untuk pulang, tapi ternyata bapak saya dinyatakan positif dan harus berangkat di rumah dinas pada hari kepulangan kami bertiga. Jadi pada waktu itu bapak saya harus isolasi di rumah dinas sendirian tanpa saya, ibu saya, dan adik saya yang sudah pulang. Dan kejadian pun dimulai pada hari pertama bapak saya tiba pada malam hari. Bapak saya tiba di rumah dinas pada malam hari. Kemudian bapak saya bersih-bersih dan meletakkan barang-barang di kamar bilik milik bapak saya pada saat itu. Setelah itu bapak saya istirahat dan tidur. Pada malam hari tiba, bapak saya yang sedang terlelap tiba-tiba merasakan ada 2 telunjuk yang menyentuh perut bapak saya. Bapak saya pun kaget dan terbangun, tetapi tidak mendapati satu orang pun di kamar bilik bapak saya. Bapak saya cepat-cepat membaca istighfar dan sholawat. Setelah itu bapak saya kembali tertidur. Hari esoknya atau hari kedua, bapak saya menjalani hari-hari di sana dengan baik. Sampai pada malam hari pun tiba. Pada saat itu bapak saya tidak merasakan atau merasakan takut atau apapun itu. Dan semuanya terasa baik-baik saja. Sampai ketika bapakku terlelap tidur. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau menggambarkan kondisi dari rumah dinas yang bapak saya tempati. Jadi di rumah dinas tersebut ada satu gedung yang memiliki ruangan yang sangat besar. Di ruangan tersebut terdapat bilik kamar yang disekat, di mana satu bilik kamar hanya terdapat 1 orang saja. Di kamar bilik pun tidak semuanya tertempati. Mungkin ada sekitar 10% yang tidak tertempati. Di satu bilik kamar dengan berukuran 2x2 terdapat 1 ranjang, 1 rak, dan 1 meja. Ranjang milik bapakku terdapat di pojok kanan dan juga di sampingnya terdapat rak seperti rak-rak yang ada di rumah sakit. Di depan rak ada pilar yang merupakan pilar milik bangunan
di situ. Jadi posisinya pilarnya itu ada di sebelah kiri di kamar bilik milik bapak saya. Kembali ke cerita, pada malam hari tiba, suasananya sangat sepi. Kondisinya juga sangat dingin karena ada AC di sana dan sangat hening pada saat itu. Saat bapakku sedang terlelap, tiba-tiba bapakku merasakan ada tangan yang mencengkram tangan bapakku. Tangan itu mencengkram dari bahu hingga telapak tangan. Posisinya seperti menarik tangan bapakku. Bapakku kaget dan terbangun. Lalu bapakku mendapati satu sosok. Sosok itu seperti manusia dengan baju yang sangat lusuh dan rambut yang kusut. Mukanya pun tidak berbentuk, dengan taring berada di sekitar mulutnya. Seketika bapakku langsung menyebut istighfar dan sholawat, dan sosok itu pun menghilang. Saat itu bapakku merasa kaget, namun kembali terlelap setelah itu. Sosok itu sangat jelas berada di sebelah kiri bapak saya. Bapak saya tidak tahu maksud dan arti yang dilakukan sosok itu kepada bapak saya. Tiba-tiba saja saat bapak saya terlelap, sosok itu mencengkram tangan bapak saya. Walaupun sosok itu muncul sebentar dan langsung menghilang. Bapakku pun berdoa agar cepat dinyatakan negatif dan cepat pulang pada keesokan harinya. Karena bapakku tidak ingin ada kejadian ketiga yang akan menimpa bapakku lagi. Dan alhamdulillahnya, keesokan harinya bapakku dinyatakan negatif dan boleh pulang. Maka keesokan harinya pun bapak saya pulang pada malam hari dan kembali ke rumah, di rumah tercinta. Sekian cerita yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya masih ada cerita-cerita lain milik bapak saya yang bisa saya ceritakan, tapi akan saya ceritakan lagi di lain kesempatan lainnya. Terima kasih.